semua ya. Hari ini kita mau sekolah minggu. Walaupun masih online, kita harus tetap semangat ya. Oke, sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat yang boleh Tuhan kasih untuk kami semua. Kami juga mengucap syukur ya Bapa, karena kami boleh dapat bersama untuk sekolah minggu ya Bapa. Kiranya Tuhan yang berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita mau nyanyi lagu Di Badai Topan Dunia. Setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu lagi ya. Andaikan aku pahami bahasa semua adalah bahasa cinta, kunci setiap hari. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang membantu kami untuk dapat memahami firman-Mu Tuhan dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, kelas Pratama dan kelas Madya, apa kabarnya? Bagaimana hari Minggu ini? Sukacita? Anda adalah luar biasa. Tuhan membawa kita pada hal-hal yang lebih indah dalam setiap perkara di tengah pandemi COVID seperti ini. Tapi kita percaya bahwa pertolongan Tuhan ada atas kita semua. Adik-adik juga demikian ya, rajin belajar, terus membantu orang tua, supaya kita bisa menjadi teladan. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 13. Tema hari ini yaitu tentang tidak menjadi beban. Bagaimana pelayanan Paulus boleh menjadi teladan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipilih, yang sudah diselamatkan ya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus sebelum kita membaca firman Tuhan.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh berkumpul secara online ya Tuhan. Kami belajar akan firman Tuhan, kami belajar mengerti akan kebaikan kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami belajar teladan Paulus, bagaimana kami boleh menjadi saksi-Mu, bagaimana kami boleh bermanfaat bagi masyarakat di lingkungan kami ya Tuhan Yesus, sebagai anak-anak remaja ya Tuhan Yesus. Terima kasih, biarlah firman yang kami pelajari boleh menjadi berkat, boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, bacaan firman Tuhan hari ini kita ambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 13. Kalau baca dari perikopnya adalah pelayanan Paulus di Tesalonika. Kita baca dari ayat 9 sampai 13. Kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikianlah juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu dalam kerajaan dan kemuliaannya. Karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman yang kami beritakan itu sebagai perkataan manusia, dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di antara kamu yang percaya. Kalau kita lihat dari kisah Paulus tadi sendiri, bahwa Paulus menulis surat di Tesalonika itu merupakan tulisan tertua yang ada ya, disambung dengan Galatia dan sebagainya. Kota Tesalonika merupakan kota tempat pertemuan perdagangan dari wilayah timur dan wilayah barat. Oleh karena itu banyak ada bangsa Romawi, bangsa Yahudi di sana ya, dan juga bangsa-bangsa yang lain. Dan kota Tesalonika merupakan pusat dari perkembangan peradaban yang maju dan perkembangan peradaban yang tinggi. Oleh karena itu di situ banyak orang berkumpul dan majemuk. Dan karena banyak pusat perdagangan di situ, ada berbagai banyak kepentingan di situ. Nah, Paulus datang ke sana untuk mengabarkan Injil, mengabarkan kerajaan Allah. Ada suatu cerita seorang anak yang bicara sama bapaknya, "Udahlah, saya kan udah besar. Kenapa mesti disuruh-suruh? Saya tahu kapan saya harus nonton TV, kapan saya harus belajar, kapan saya harus istirahat, kapan saya harus bekerja membantu orang tua." Besok harinya pada hari Minggu, dia bilang sama papanya, "Papa, aku takut ke gereja sendiri. Aku gak mau pergi ke gereja sendiri, aku mau ditemenin papa. Dedek, kita mau belajar sebagai anak-anak yang bisa menjadi teladan." Kita belajar dari Paulus tadi ya, dari firman Tuhan. Dia mau menginjili ke suatu tempat di Tesalonika yang begitu banyak kepentingan di sana, tapi Paulus mau memberitakan kabar sukacita itu untuk setiap orang. Mungkin banyak penolakan. Dia ditolak, dia dituduh mencari keuntungan, dia dituduh mencari nafkah dari situ, tapi sebenarnya dia tidak. Paulus katakan dalam 1 Tesalonika tadi ya, bahwa dia tetap bekerja keras ya. Ayat 9 coba kita baca lagi. "Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang dan malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu." Adik-adik,
bagaimana Paulus pun mau bekerja keras, bagaimana Paulus punya tanggung jawab pribadi. Adik-adik pun sebagai remaja yang mulai beranjak dewasa, adik-adik harus punya tanggung jawab atas keluarga, atas keadaan lingkungan. Adik-adik belajar untuk bisa membantu orang tua. Mungkin hal yang terlalu remeh ya, membereskan tempat tidur, bangun pagi, berdoa pagi, melakukan hal-hal yang positif, yaitu tadi membantu orang tua, habis makan cuci piring sendiri gitu ya. Ada lihat tempat yang kotor, lantai yang kotor disapu, bahkan dipel seperti gitu. Itu melatih diri untuk tidak menjadi beban dari orang tua. Jadi bisa belajar dari hal yang kecil, karena hal-hal yang kecil itu nanti akan terus terpupuk menjadi suatu kebiasaan. Kalau kita biasa untuk bekerja, kalau kita biasa untuk melakukan hal-hal sendiri dengan tanggung jawab sendiri, bertanggung jawab, mengerjakan PR dengan baik, bertanggung jawab semuanya, punya inisiatif yang baik, itu akan membawa hal-hal yang baik kita ke masa depan. Kita sebagai remaja bisa aja terjerumus, ingin rasa tahu. Ada orang merokok, pengen merokok. Ada hal-hal yang pornografi, apa sih itu? Pengen tahu. Ada minuman keras, pengen mencoba. Akhirnya mereka terjerumus pada hal yang negatif. Dan hal yang negatif itu akhirnya membuat dia menjadi anak-anak yang menjadi beban. Tidak saja menjadi beban di orang tua, juga menjadi masalah di masyarakat. Oleh karena itu, adik-adik yang sudah diselamatkan, yang sudah mengenal Tuhan, mari kita belajar untuk selalu dekat sama Tuhan. Tetap punya tanggung jawab sebagai remaja yang mau belajar dan belajar terus untuk menjadi teladan. Menjadi teladan di sekolah, menjadi teladan di rumah, bertanggung jawab akan segala sesuatu. Yang penting punya inisiatif, bisa membantu orang tua, bisa bersih-bersih rumah, bisa melakukan hal-hal yang positif. Dan itu menjadi suatu kebiasaan-kebiasaan. Kalau itu menjadi suatu kebiasaan-kebiasaan, maka nggak perlu lagi disuruh-suruh. Dia sudah punya inisiatif sendiri, bisa cuci baju sendiri, cuci piring sendiri, bersih-bersih rumah sendiri. Itu hal-hal yang remeh dan yang sederhana. Nanti suatu hari ketika adik-adik sudah masuk usia dewasa, adik-adik sudah masuk kuliah, ada banyak tanggung jawab yang besar yang dibebankan. Dan di situ mungkin adik-adik bisa keluar sekolah jauh dari rumah, mungkin juga sekolah keluar negeri dengan kultur budaya yang berbeda. Adik-adik bisa belajar dari kebiasaan-kebiasaan di rumah yang baik, yang bisa menjadi teladan buat teman-teman yang lain. Itu yang Tuhan inginkan. Seperti juga Rasul Paulus, dia mengajar, dia menginjil dengan penuh semangat, dia pandai untuk mengajar orang, untuk menjaga orang, mengenal keselamatan, melihat kerajaan Allah. Tapi dia juga tidak menjadi beban bagi lingkungan yang ada. Dia tetap bekerja, Paulus tetap berusaha, dia menjual tenda, bekerja keras, dan berjelah-jelah siang dan malam, supaya tidak menjadi beban saat dia tinggal di Tesalonika. Ya, dan ini bisa menjadi teladan dari adik-adik. Dari bacaan kita pada kali hari ini, ibadah kita hari ini, biar itu menjadi teladan yang baik, menjadi contoh yang baik bagi adik-adik sendiri. Dan ini pun untuk kebaikan adik-adik sendiri ya. Adik-adik bisa menjadi teladan yang baik, adik-adik bisa menjadi orang-orang yang ramah, menjadi tanggung jawab yang baik di tengah masyarakat, kehidupan sosial, bergaul dengan baik, punya ilmu yang baik, boleh dibagikan ke orang lain, boleh belajar untuk menginjili orang lain, belajar untuk memperkenalkan kabar keselamatan buat orang lain yang belum kenal gitu. Itulah tugas dan tanggung jawab kita semua, karena firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan katakan bahwa sungguh suatu hal yang
rugi kalau saya tidak mengabarkan Injil. Oke? Mari kita belajar menjadi remaja yang terus menuju ke dewasa dengan tanggung jawab yang ada. Tanggung jawab yang kecil, yang sederhana, kalau kita lakukan secara rutin, itu menjadi suatu kebiasaan, dan itu menjadi hal yang baik, yang menjadi teladan buat yang lain. Amin. Adik-adik kelas Pratama dan kelas Madya, mari terus belajar. Kita sudah merayakan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 kemarin. Kita mau belajar ya, bagaimana pemuda-pemuda itu boleh berjuang untuk bersatu bahasa untuk kemerdekaan Indonesia. Suatu perjuangan yang luar biasa dari pemuda-pemuda. Bila sekarang adik-adik boleh menjadi pemuda yang punya teladan yang baik, berprestasi yang baik di sekolah, meskipun dengan keadaan yang seperti ini, keadaan yang terbatas, adik-adik hanya belajar di rumah, belajar secara online, tapi adik-adik terus belajar dan terus mau belajar. Jangan pernah mau menyerah, jangan pernah mau terlengah. Adik harus menjadi teladan, bahkan lebih lagi berprestasi, karena masa depan bangsa ini ada di tangan adik-adik ya. Karena itu adik-adik persiapkan untuk masa depan adik-adik. Berprestasilah, terus lakukan yang baik, jadilah teladan. Nah adik-adik, sambil kita menghayati dari firman Tuhan yang sudah kita sampaikan, saya akan menaikkan satu pujian dengan judul Hidupmu Berharga Bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita, Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita, karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang tertulang takkan dipatahkannya, Dia jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumber yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Bulu yang terkurang takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Dia akan jadikan terang untuk Demikian adik-adik, kalau kita bisa menghayati dari lirik tadi, kita bisa menghargai hidup kita itu sungguh berharga di hadapan Tuhan. Sebelum kita tutup, kita akan berdoa, mengucap syukur akan firman yang sudah Tuhan berikan bagi kita hari ini.
Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan ya Tuhan. Bila firman ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, menjadi tuntunan bagi kehidupan kami untuk masa depan kami ya Tuhan. Kami boleh bertanggung jawab dengan apa yang ada atas kami, atas keluarga, juga atas kehidupan sosial. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi orang yang ramah hati, boleh menjadi orang yang perhatian akan lingkungan, menjaga kebersihan, menjaga kebaikan dari setiap orang ya Tuhan, berpikir yang baik, berlaku yang ramah terhadap yang lain ya Tuhan. Terima kasih, biarlah apa yang kami pelajari hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, jadikan hidup kami bermanfaat, jadikan hidup kami berguna bagi bangsa, negara, nusa dan bangsa, bagi Tuhan dan juga bagi keluarga ya Tuhan. Jadikan kami suri tauladan yang baik atas setiap kehidupan yang kami kerjakan, kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, adik-adik, sampai jumpa pada pertemuan ibadah berikutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Salam buat semua dalam kasih anugerah Tuhan. Amin. Semoga firman yang boleh kita dengar pada hari ini dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dapat bertumbuh dan berbuah. Untuk mengakhiri sekolah minggu hari ini, kita akan menyanyikan lagu Do Re Mi. Untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat yang boleh Tuhan kasih di dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan terus memberkati dan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik semua.